Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video yang dimana apa sih yang terjadi, pelanggaran etika yang terjadi yang ada di sekitaran kampus. Di sini saya Dinda Tiara Putri bersama rekan-rekan saya. Saya Nabila Ilaresati. Saya Aan Krisnawati. Nah, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pelanggaran etika yang terjadi. Pada foto yang kami dapatkan di sini ada beberapa teman-teman yang melakukan hal yang eh, menurut kami melanggar etika, yang dimana ada yang merokok di sekitaran kampus, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini di gambarnya, itu di kantin mereka di jam-jam istirahat mereka merokok, teman-teman. Oke, bisa kita langsung lihat di Politeknik Negeri Lampung, merupakan ada kantin yang merupakan salah satu fasilitas utama yang sering dikunjungi oleh mahasiswa untuk beristirahat, bersosialisasi, dan menikmati makanannya, teman-teman. Namun di area kantin sering terlihat mahasiswa yang merokok. Aktivitas ini berlangsung meskipun tidak ada aturan yang secara tegas melarang merokok di area tersebut gitu. Oke, kondisi ini menimbulkan permasalahan etika yang dimana asap dan abu rokok yang ditimbulkan mengganggu kenyamanan pengunjung lain yang tidak merokok, teman-teman. Beberapa mahasiswa merasa terganggu ketika harus makan dan dalam suasana penuh asap rokok. Bahkan sebagian mengalami ketidaknyamanan fisik seperti sesak atau eh, menurunnya selera makan, teman-teman. Jadi nggak selera lagi buat melanjutkan makan, teman-teman. Selanjutnya yaitu fenomena ini menunjukkan adanya peraturan benturan kepentingan antara kebebasan individu untuk merokok dengan hak orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan nyaman. Selain itu, kebiasaan merokok di kantin juga mencoreng citra kampus, teman-teman, sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin, kebersihan, dan kesadaran kesehatan. Kasus ini menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut aspek etika, kesehatan, serta budaya akademik. Perilaku merokok di area kantin dapat berdampak buruk bagi individu maupun lingkungan maupun lingkungan kampus secara keseluruhan, sehingga memerlukan perhatian serta langkah penyelesaian yang tepat. Oke, selanjutnya kategori pelanggaran. Di sini ada dua kategori pelanggaran, yaitu ada etika dan akhlak, teman-teman. Untuk etika sendiri, merokok di area kantin merupakan tindakan yang melanggar norma kebersamaan karena asap dan bau rokok mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Hal ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sosial kampus. Dalam etika kampus, mahasiswa diharapkan menjaga kenyamanan bersama dengan tidak merokok di ruang publik seperti kantin itu sendiri, teman-teman. Yang kedua itu dari akhlaknya, teman-teman. Etika kategori pelanggaran akhlaknya. Dari sisi akhlak, perilaku merokok di area kantin menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan penghargaan terhadap orang lain. Mahasiswa seharusnya berakhlak baik dengan menjaga diri agar tidak merugikan sesama, termasuk dalam hal kecil seperti menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum yang digunakan secara publik atau secara bersama-sama, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya yaitu ada dampak. Nah, di sini dampak terhadap kenyamanan sosialnya itu yaitu pengunjung pengunjung dapat merasa terganggu oleh asap dan bau rokok tersebut. Dan juga dapat dan juga suasana makan menjadi tidak nyaman, bahkan bisa menurunkan selera makan. Nah, dampak yang kedua yaitu terhadap kesehatan.
Di sini mahasiswa yang tidak merokok ikut terpapar asap rokok yang digunakan oleh perokok tersebut. Dan itu dampaknya lebih berbahaya dan juga resiko gangguan pernapasan, alergi, serta penyakit serius dapat meningkat. Nah, dampak yang ketiga yaitu terhadap lingkungan kampus, yaitu abu dan puntung rokok membuat area kantin kotor dan tidak terawat, serta lingkungan kampus kehilangan kesan sehat, bersih, dan tertib. Selanjutnya, refleksi. Kasus merokok di area kantin dapat menunjukkan bahwa kebebasan individu tidak boleh mengabaikan kenyamanan dan kesehatan orang lain. Nah, asap rokok yang mengganggu membuktikan pentingnya kesadaran etika dan akhlak mahasiswa untuk menjaga lingkungan. Serta dari sini saya belajar bahwa tindakan kecil seperti menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana kampus yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua orang. Nah, kesimpulannya, di sini kesimpulannya pelaku merokok di area kantin Politeknik Negeri Lampung bukan hanya sekedar kebiasaan pribadi, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap etika, akhlak, serta lingkungan sosial kampus. Serta aktivitas ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa lain dan membahayakan kesehatan perokok pasif serta merusak kebersihan dan citra kampus sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin dan kesehatan. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kebebasan individu harus seimbang dengan tanggung jawab sosial, sehingga mahasiswa dituntut untuk lebih peka terhadap hak orang lain dengan kesadaran bersama, serta lingkungan kampus dapat menjadi ruang yang sehat, nyaman, mendukung, dan terciptanya budaya akademik yang pasif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki sebuah poster ajakan untuk tidak merokok di area kampus. Berikut di sini ada posternya yang di sini ada headline yaitu dilarang merokok. Di bawahnya lalu ada eh, kalimat mengenai di area kampus utamakan kesehatan dan kenyamanan bersama. Jadi di sini berdasarkan Perda pasal 7 eh, Provinsi pasal 7 Provinsi Lampung nomor 8 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Di kawasan tanpa rokok itu meliputi sekolah, kemudian perguruan tinggi, lalu balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus. Jadi untuk solusinya, mahasiswa mahasiswa itu perlu menumbuhkan kesadaran bahwa eh, rokok bukanlah simbol gaya, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan. Jadi, kampus dapat memperkuat sosialisasi kawasan tanpa rokok, menyediakan papan, papan peringatan yang jelas, serta melibatkan mahasiswa dalam kampanye kreatif agar tercipta budaya sehat, aman, dan nyaman di area kampus. Nah, untuk pesan kampanye yang di sini ada rokok bukan gaya, melainkan rokok adalah bahaya. Jadi, maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dan mewujudkan kampus bebas asap rokok. Sekian, saya kembalikan lagi ke rekan saya. Oke, teman-teman. Mungkin pada kesimpulan merokok itu dilarang teman-teman, bukan hanya di area kampus, melainkan di area-area pabrik teman-teman. Bahkan merokok juga dapat bukan untuk bergaya, tapi rokok itu berbahaya buat diri kita, buat rokok pasif maupun yang ada di sekitar kalian teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.